Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif. Saya dari kelas TRMMM 2C. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya selama ini di mata kuliah praproduksi animasi yang berjudul animasi saya itu Dunia Rahasia di Dalam Buku. Nah, di sini kita bisa lihat daftar isinya itu ada beberapa mulai dari longline, sinopsis, skrip, karakter desain. Karakter desainnya itu ada 3, protagonis, pendukung, antagonis, ekspresi, dan lain sebagainya. Nah, di sini premisnya itu seorang anak perempuan yang menemukan dunia ajaib di dalam sebuah buku, di mana buku itu terdapat di sebuah perpustakaan tua, di mana setiap cerita yang si perempuan ini baca menjadi kenyataan, menjadi real. Dan bersama sahabat sejatinya dia itu harus memulihkan antara dunia fiksi dan dunia nyata sebelum keduanya itu hancur. Nah, di sinopsis menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Cio yang selalu dipenuhi rasa ingin tahu. Dia itu menemukan sebuah perpustakaan tua yang sudah tidak banyak dikunjungi oleh orang dengan buku-buku yang sangat menarik yang menyimpan banyak keajaiban. Ketika dia mulai membaca cerita-cerita dari buku tersebut, cerita itu hidup dan nyata. Seperti bisa dibilang dia itu memasuki dunia lain lah di situ. Namun keajaiban itu membawa ancaman kepada dia karena dunia nyata dan dunia fiksi itu tidak mungkin bergabung. Maka dari itu bersama seorang sahabatnya dia yang bernama Kayla, Cho ini menjelajahi dunia fiksi demi memecahkan misteri kuno untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia fiksi sama dunia nyatanya sebelum kedua dunia itu hancur. Itu sinopsisnya. Kita lanjut. Di sini ada skrip, bisa dilihat skripnya lumayan panjang, tapi kita akan jelaskan di storyboard saja. Jadi kita ke slide selanjutnya saja. Nah, di slide selanjutnya ini ada 3 karakter yang memakai baju biru ini bernama Kayla, sahabat sejatinya si Cio. Yang memakai jubah berwarna hitam dan merah ini bernama Kurai, yaitu penjaga dari dunia buku yang sifatnya itu jahat. Yang ketiga ini karakter utamanya yaitu Cio. Dan kita slide selanjutnya lagi. Nah, di sini bisa dilihat karakter utamanya itu namanya Cio. Kepribadiannya si Cio ini ingin tahu, rasa taunya itu besar. Dia tuh cerdas, berani, suka membaca buku. Penampilannya itu rambutnya coklat, pakaiannya itu casual. Si Cio ini seorang anak berumur 12 tahun yang suka membaca buku untuk melarikan diri dari kebosanan dunianya itu yang menurut dia dunianya itu bosan, makanya dia sering membaca buku untuk uh, imajinasi dia mungkin ya. Uh, kita selanjut slide yang kedua. Ini ekspresinya si Cio, bisa dilihat ada 5 ekspresi di sini. Setelah itu ada sahabat sejatinya si Cio bernama Kayla. Kepribadian Kayla ini orangnya sangat ceria, setia. Penampilannya itu dia suka memakai gaun yang berwarna cerah dan memakai pita yang berwarna cerah. Intinya apapun yang dia gunakan itu warnanya harus cerah semua. Si Kayla ini sahabat si Cio sejak kecil, seorang anak perempuan yang selalu membawa kebahagiaan, keceriaan kemanapun dia berada. Dengan sifat yang sangat setia dan optimis yang tak pernah padam, Kayla menjadi sosok pendukung si Cio dalam animasi ini, dalam untuk menjelajahi dunia buku. Bisa dilihat ada beberapa ekspresi si Cio juga. Nah, di sini karakter antagonisnya bernama Kurai. Kurai ini mempunyai kepribadian yang sangat licik, jahat, tapi dia pintar.
penampilannya itu dia sering menggunakan jubah berwarna hitam atau merah, terus rambutnya itu coklat, dan dia mempunyai sebuah tongkat ajaib. Qurai ini adalah seorang yang sangat cerdik dan penuh ambisi gelap. Dia memiliki sebuah tujuan yang sangat jahat bisa dibilang untuk menghancurkan batasan antara dunia fiksi dan dunia nyata untuk menguasai kedua dunia tersebut. Di sini kita bisa lihat ada beberapa ekspresi dari karakter si antagonis yang bernama Qurai. Nah, di sini terdapat sebuah desain di dunia nyata yaitu sebuah perpustakaan. Setelah itu ada juga desain untuk dunia bukunya yaitu sebuah kastil yang berada agak berseberangan lah dengan danau. Kita lanjut. Di sini beberapa props desainnya untuk dunia nyata. Setelah itu ada prop desainnya juga untuk dunia buku, ada beberapa juga. Oke, di sini kita masuk ke dalam storyboard. Di panel yang pertama, seperti biasa judul cerita dunia rahasia dalam buku. Terlihat di atas latar tersebut ada sebuah kastil, yaitu kastil di dalam dunia buku. Kastil yang sangat misterius mestinya. Di panel yang kedua, ada sebuah tampilan perpustakaan yang sangat luas dan tenang. Rak-raknya dipenuhi buku yang berjejer sangat rapi, walaupun perpustakaan itu perpustakaan tua. Yang panel ketiga, si Cio itu berjalan perlahan di sepanjang lorong rak-rak buku tersebut sambil melihat buku-buku tua tersebut. Dan mata dia tuh tertuju kepada satu rak yang terdapat sebuah buku yang sangat banyak debu. Di tengah-tengah buku tersebut terdapat sebuah simbol yang memancarkan cahaya. Jadi karena dia penasaran, dia ambillah buku tersebut. Di panel keempat selanjutnya, di panel yang keempat, si Cio itu duduk sambil baca buku tersebut, dan di halaman terakhir dia baca tersebut ada sebuah sepengkal kata ya, yaitu hanya kamu yang dapat melihat dunia ini. Setelah itu tiba-tiba di panel kelima, buku yang dibaca si Cio ini memancarkan cahaya, keluar cahaya di buku tersebut. Saking bingungnya si Cio, tiba-tiba di panel ke-6, ruangan yang tadinya perpustakaan tua tiba-tiba sedikit demi sedikit berubah tergantikan oleh sebuah kastil yang sangat megah di seberang danau. Dan akhirnya si Cio kaget, kenapa tiba-tiba dari perpustakaan ke sebuah danau yang dia nggak pernah lihat sebelumnya, dan dia merasa bingung di situ. Malahan dia bertanya-tanya apakah aku harus mengunjungi kastil tersebut. Nah, mungkin segitu saja untuk storyboardnya, dan karena ini panelnya singkat saya buat, jadi hanya segitu. Untuk kedepannya mungkin bisa kita lanjutkan lebih panjang lagi storyboardnya. Dan slide terakhir. Nah, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk presentasi di mata kuliah praproduksi animasi. Semoga dengan presentasi saya kali ini bisa memenuhi nilai UAS saya dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.